Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 227, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Brilio Enzo menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Saya kira bocah itu lari dan menjadi gila lagi, biarkan dia pergi, ayo minum hari ini." Gustavo Enzo tersenyum dan berkata bahwa dia setuju. Tim, serta orang-orang Brilio Enzo, segera meninggalkan Yunding Villa. Badai yang tampaknya tak terlihat ini menghilang dengan damai. Beberapa hari kemudian, kamar dagang bawah tanah tahunan akhirnya dimulai. Pagi-pagi sekali, Tergio Ziso telah membawa Angelina Chiesa, Zeran Bruce dan yang lainnya untuk menunggu di gerbang istana kekaisaran nomor 1. Di depan pintu, ada 6 mobil Mercedes-Benz hitam, dan Maybach milik Tergio Ziso di tengah. Jika pemandangan seperti itu diketahui orang luar, mereka akan terkejut. Tergio Ziso, bos Sang Jiang, sebenarnya membawa seseorang bersamanya dan menunggu dengan hormat di pintu. Siapa yang memiliki wajah sebesar itu? Butuh sekitar 10 menit sebelum Aiden Enzo keluar dari villa, masih memegang ceril di tangannya. Karena Vivian Low harus istirahat di rumah sakit, perawat Fiona pergi untuk merawat Vivian Low, dan dia harus membawa anak itu bersamanya. Melihat Aiden Enzo keluar, Angelina Chiesa menginjak sepatu hak tinggi, melangkah maju dengan catwalk, dan mengambil ceril dari tangannya. Angelina Chiesa hari ini berpakaian sangat rapi, dengan setelan profesional putih, kaki ramping terbungkus sutra hitam, rambut bergelombang, dan riasan halus, yang sangat menawan. "Tuan Enzo, semuanya sudah siap, kita bisa pergi." Tergio Ziso membuka pintu dan berkata dengan hormat. Aiden Enzo mengangguk, masuk ke mobil bersama Angelina Chiesa, dan duduk di kursi belakang, sementara Tergio Ziso duduk di kopilot. Mobil dinyalakan, dan 6 Mercedes-Benz hitam besar melaju keluar dari Longcheng Biyuan dan menuju kota wisata di luar kota Sangjiang. Kota Luofeng. Ini adalah kota kecil untuk pengembangan pariwisata, dengan populasi kecil hanya beberapa ratus ribu, tetapi dengan lingkungan yang indah dan sejarah yang panjang. Dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi dan air di 1 sisi, ini adalah persimpangan dari Sangjiang, distrik Dajiangnan, dan Jinling. Oleh karena itu, tempat ini menjadi pilihan terbaik untuk kamar dagang bawah tanah. Setiap sesi di masa lalu juga diadakan di sini. Selain itu, selama periode waktu ini adalah puncak musim turis di kota Luofeng, dan banyak turis dari seluruh negeri datang ke sini untuk bermain. Sebab, ada ring tinju bawah tanah yang terkenal, ring giok, dan kasino mewah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kota Luofeng sangat ramai sekarang. Tentu saja, ini juga merupakan tas campuran. Bagaimanapun, kamar dagang bawah tanah diadakan di sini, dan tokoh-tokoh terkemuka dari semua wilayah akan datang ke sini. Saat itu, kontrol di sini akan lebih ketat. Setelah 1,5 jam perjalanan, iring-iringan mobil Tergio Ziso juga tiba di kota Luofeng. Begitu mereka tiba di gerbang kota, Morano Jin, patriark dari keluarga Jin, keluarga bermarga terbesar di daerah itu, sudah lama mengucapkan selamat kepadanya. Keluarga Jin, keluarga pertama di kota Luofeng. Di seluruh kota Luofeng, setengah dari orang yang bermarga Jin mengalami patah tulang dan tendon. Menurut catatan sejarah, kota Luofeng ini dulunya adalah tanah milik markis bermarga Jin di dinasti tertentu, dan telah diwariskan. Hingga hari ini, dan keluarga Jin telah lama menjadi keluarga terkenal di kota Luofeng. Adapun kamar dagang bawah tanah, secara alami juga dijalankan oleh keluarga Jin. Setiap sesi, keluarga Jin akan menghasilkan banyak uang dari kamar dagang bawah tanah. Oleh karena itu, di dalam dan di luar keluarga Jin, mereka semua sangat menghargai kamar dagang bawah tanah. "Oh, Tuan Tergio, Anda di sini. Saya sudah lama menunggu Anda." Morano Jin melihat Tergio Ziso dengan setelan abu-abu keluar dari mobil, buru-buru melangkah maju, mengangguk dan membungkuk sebagai pujian. Sekalipun keluarga Jinnya adalah keluarga paling terkenal di daerah setempat, menghadapi bos besar seperti Tergio Ziso, dia tetap perlu dipuji. Bagaimanapun, ini adalah Master Emas.
Di belakangnya ada sekitar selusin anggota keluarga Jin, semuanya tersenyum. Ada 7 atau 8 penatua dari keluarga Jin, dan sisanya adalah generasi muda dari keluarga Jin, semuanya sangat ingin melihat Tergyo Ziso yang dikabarkan. Mereka juga datang untuk melihat dunia. Apalagi, dalam 2 atau 3 hari ke depan, akan ada beberapa pukulan besar seperti Tergyo Ziso. Kali ini, setidaknya 12 saudara bawah tanah dari berbagai distrik datang, dan 4 orang datang dari distrik Dajiangnan saja. Bahkan ada yang datang dari ibu kota dan Jinling. Oleh karena itu, kamar dagang bawah tanah tahun ini memiliki standar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Morano Jin juga bersiap untuk waktu yang lama, karena takut ada yang tidak beres. Tergyo Ziso hanya tersenyum tipis, menunggu dengan hormat di pintu mobil, membuka pintu mobilnya sendiri, dan menyapa Aiden Enzo untuk turun dari mobil. Tuan Enzo, kami di sini. Tergyo Ziso membungkuk dan berkata dengan hormat ke bagian belakang mobil. Adegan ini jatuh ke mata Morano Jin, secara alami menarik perhatiannya dan mengejutkannya. Siapa yang duduk di belakang mobil itu? Apakah bahkan bos seperti Tergyo Ziso harus membuka pintu untuk menyambutnya? Morano Jin tidak bodoh, dia menyadari sesuatu dalam sekejap. Dikabarkan bahwa kali ini orang-orang dari distrik Dajiangnan akan bergandengan tangan untuk memakan Tergyo Ziso. Sekarang tampaknya Tergyo Ziso ini pasti mengundang beberapa orang yang sangat berkuasa. Pertempuran lain antara naga dan harimau. Aiden Enzo duduk di dalam mobil, menggendong ceril yang tertidur di lengannya, dan setelah beberapa saat, dia dengan lembut memeluk ceril dan keluar dari mobil. Angelina Chiesa juga buru-buru keluar dari mobil, dan berdiri di samping Aiden Enzo dengan hormat, membantunya membawa persediaan ceril. Adegan ini semakin aneh di mata Morano Jin dan anggota keluarga Jin lainnya. Dengan bayi, apa situasinya? Morano Jin juga sedikit linglung, dan generasi muda keluarga Jin di belakangnya juga mulai berbicara dengan suara rendah. Apakah ini orang yang dicari Tergyo Ziso? Ini pertama kalinya dia membawa seorang anak untuk berpartisipasi dalam kamar dagang bawah tanah. Tergyo Ziso juga tidak tahan. Lihat pria itu, dia sangat canggung, bagaimana Tergyo Ziso mengundang orang ini. Morano Jin secara alami mendengar diskusi junior keluarga Jin di belakangnya, dan buru-buru menoleh dan menatap mereka beberapa kali. Mata, dia memarahi dengan suara rendah, baik, jangan bicara omong kosong, dan jangan periksa jam berapa sekarang. Semua orang muda menutup mulut mereka, tetapi ekspresi mereka masih penuh dengan penghinaan. Apakah Anda idiot membawa bayi Anda ke kamar dagang bawah tanah? Tergyo Ziso mengulurkan tangannya untuk menyapa Morano Jin saat ini, dan berkata, bantu mengatur suite yang bagus, Tuan Enzo ingin tinggal di dalamnya. Morano Jin buru-buru menjawab, baik, Tuan Tergyo, saya akan mengaturnya segera. Sejak Tergyo Ziso berbicara, maka Morano Jin secara alami puas. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa nama belakang pihak lain adalah Enzo. Dilihat dari penampilan Tergyo Ziso, Tuan Enzo ini bukanlah orang biasa. Segera, beberapa orang mengikuti Morano Jin ke hotel terbesar di daerah itu, restoran Yingfeng. 7 lantai. Lantai pertama hingga ketiga adalah restoran, dan lantai atas adalah kamar tamu. Lantai ketujuh adalah suite teratas, yang dapat menghadap ke seluruh kota Luofeng. Tapi harganya mahal, 30.000 yuan per malam, yang sebelumnya tidak terjangkau, tetapi selama periode kamar dagang bawah tanah, 7 lantai akan terisi penuh. Apalagi hanya ada 13 kamar. Seringkali, untuk merebut suite tingkat atas yang nyaman ini, saudara-saudara bawah tanah di berbagai daerah sering melakukan reservasi terlebih dahulu, atau langsung menanyakan harga di tempat. Siapapun yang membayar lebih akan mendapatkannya. Pada saat ini, Morano Jin secara pribadi memimpin Tergyo Ziso dan yang lainnya ke dalam restoran. Manajer lobi telah menerima pemberitahuan tersebut, dan bergegas, dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Morano Jin, terlihat sedikit malu. Ketika Morano Jin mendengar ini, kulitnya juga menjadi masam, tak berdaya. Dia menoleh ke Tergyo Ziso dan berkata, Tuan Tergyo, hanya ada satu kamar tersisa di lantai 7, tetapi kamar ini telah dipesan oleh Master Gareth Dion dari Dajiangnan. Apakah Anda ingin menganiaya Tuan Enzo dan tinggal di lantai 6? Tuan Gareth Dion, itu adalah saudara terkuat ketiga di distrik Jiangnan. Di jalan, dia juga karakter yang kejam. Metodenya kejam, ada banyak kekuatan di bawah tangannya, ada lebih dari selusin saudara sendirian, dan totalnya ada ratusan orang. Apalagi Gareth Dion dan Tergyo Ziso masih menjadi rival. Tergyo Ziso mengerutkan kening, dan sangat tidak senang ketika mendengar nama Gareth Dion.
Dia menoleh untuk melihat Aiden Enzo dan bertanya, "Tuan Enzo, bagaimana menurutmu?" Aiden Enzo tidak peduli, dan berkata, "Tidak apa-apa, apapun yang kamu inginkan." Morano Jin tersenyum ketika mendengar ini, dan buru-buru diatur untuk manajer lobi. Sayangnya, bagaimanapun, ada cibiran kasar dan kasar di gerbang. "Oh, Tergio Ziso, aku tidak menyangka kamu berani datang. Kenapa? Ini orang yang kamu undang." "Kurasa tidak, dan dia punya bayi. Saya khawatir Anda takut buang air kecil oleh kami, jadi mengapa Anda tidak membawa popok?" Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.